Halo semuanya, selamat datang rekan-rekan mahasiswa dan para pembelajar hukum. Kali ini kita bakal ngebedah materi yang super krusial di mata kuliah ilmu negara. Materi ini disusun secara cermat oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Hari ini, kita nggak cuma sekedar melihat apa itu negara, tapi kita bakal membedah pisau analisisnya, yaitu lensa metodologi yang dipakai para sarjana buat mengkaji fenomena kenegaraan. Siapkan fokus kalian, karena kita akan langsung masuk ke intinya. Untuk agenda akademik kita hari ini, kita akan mulai dari pengantar singkat, lalu melihat seberapa krusial peran metode, dilanjutkan dengan 3 lensa utama kita, deskriptif, historis, dan komparatif. Setelah itu, kita cek perspektif dari pakar hukum, melihat referensinya, dan ditutup dengan sebuah refleksi akhir. Oke, bagian pertama, mari kita pahami dulu apa sebenarnya objek kajian kita. Jadi gini, kalau hukum tata negara itu fokusnya ke satu negara spesifik secara konkret, kayak konstitusi Indonesia hari ini misalnya, ilmu negara itu beda. Kita ibaratnya lagi naik helikopter nih, melihat esensi negara dari atas. Kita pelajari sifat cetak birunya yang abstrak dan universal. Pokoknya konsep tentang apa itu negara, terlepas dari di mana atau kapan negara itu ada. Ini benar-benar fondasi yang wajib kalian kuasai sebelum masuk ke praktek hukum yang lebih teknis. Nah, bagian kedua, kenapa sih metode itu penting banget? Kita sebut ini sebagai lensa pengetahuan. Coba bayangin metode penelitian itu kayak lensa khusus yang dipakai sama ilmuwan. Negara itu kan entitas yang masif dan abstrak banget ya. Kita nggak bisa cuma menebak-nebak pakai mata telanjang. Lensa inilah yang membantu para sarjana hukum memfokuskan pandangan mereka. Tanpa alat ini, semua dinamika kekuasaan dan hukum itu bakal kelihatan buram. Lensa ini bikin kompleksitas negara jadi tajam dan bisa dipahami secara sistematis. Bagian ketiga, hari ini kita bakal menyelami 3 jenis lensa utama yang paling sering dipakai sarjana hukum. Lensa yang pertama adalah metode deskriptif. Kalau kalian pakai lensa ini, tugas kalian adalah memotret realitas seakurat mungkin, jadi kalian kumpulkan data empiris dan gambarkan fenomena kenegaraan dengan sangat detail. Fokusnya bukan buat ngejudge apakah negara itu baik atau buruk, tapi murni menjawab satu hal, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi saat ini? Dan seperti yang ditekankan sama pakar hukum kita, Prof. Surjono Sukanto, data deskriptif yang akurat ini ibarat batu bata pondasinya. Data mentah ini esensial banget buat menguji hipotesis. Dari gambaran yang teliti ini, seorang sarjana bisa tahu apakah teori kenegaraan yang lama itu masih relevan, atau jangan-jangan kita harus bikin teori yang baru sama sekali. Selanjutnya, lensa kedua yaitu metode historis. Di sini kita memutar waktu ke belakang. Metode ini punya premis kalau mau paham bentuk negara modern zaman sekarang, kita wajib melacak evolusi institusinya dari zaman dulu, dari era klasik sampai modern. Jadi, sejarah di sini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan laboratorium tempat institusi negara itu benar-benar tumbuh. Lensa ketiga, metode komparatif. Kadang lihat sejarah satu negara aja itu nggak cukup. Lewat metode ini, kita ngebuka pandangan lebih luas dengan menjejerkan dan membandingkan berbagai negara secara bersamaan. Tujuannya apa? Buat ngelihat pola apa sih yang selalu muncul. Dari situ, kita bisa nemuin kebenaran atau kesamaan yang universal. Biar makin jelas perbedaannya, metode historis itu menggali ke bawah secara vertikal ke masa lalu untuk nyari akar sejarah satu negara. Sedangkan metode komparatif itu ibarat menebar jaring secara horizontal, ngelihat melintasi banyak negara di waktu yang bersamaan buat menganalisis bedanya struktur mereka. Makanya, kedua metode ini sering banget dipakai barengan karena saling melengkapi. Masuk ke bagian 4. Gimana sih para raksasa di bidang teori hukum ini pakai lensa-lensa tadi? Pasti udah nggak asing dengan tokoh sentral ini, George Jelinek, yang sering banget dijuluki Bapak Ilmu Negara. Jelinek ini terkenal pakai pendekatan historis lewat metode sistematika. Dia dengan tekun ngumpulin data sejarah dari era Yunani kuno sampai abad ke-19, lalu menyusun semua data yang berceceran itu jadi satu kategori sistem keilmuan negara yang utuh dan rapi. Tapi, nggak semua setuju dengan gaya sosiologis atau historis. Hans Kelsen justru beda haluan. Dia ngotot kalau kita harus mempelajari negara pakai metode yuridis normatif murni. Artinya, kacamata yang dipakai harus murni soal aturan dan tatanan hukum yang berlaku aja. Dia pengen membebaskan ilmu hukum dari aspek sejarah atau sosiologi yang menurutnya terlalu abstrak. Terus ada pandangan dari Robert McIver yang justru memadukan alat-alat tadi. Dia pakai kombinasi metode historis komparatif buat membuktikan kalau negara itu bukan sebuah entitas yang kaku atau beku. Sebaliknya, kajian dia merumuskan bahwa negara itu sangat dinamis, sebuah instrumen yang sengaja diciptakan oleh masyarakat itu sendiri demi mencapai ketertiban. Bagian kelima, mari kita lihat daftar pustaka dan referensinya.
Sebagai sarjana hukum, kajian kita harus selalu punya dasar pijakan yang kuat. Teori-teori dan metode yang baru aja kita obrolin ini, semuanya didokumentasikan di dalam buku-buku teks fundamental. Literatur ini jadi jaminan bahwa kajian kita murni dibangun dari akumulasi riset yang objektif. Ini dia kurasi pustaka resmi dari tim penyusun, mulai dari karya Suhedino dan Abu Daud Busro, lalu karya Miriam Budiarjo, Profesor Jono Sukanto, sampai Jimli As-Sidiki. Kalau kalian serius mau menguasai ilmu negara dan punya fondasi pemikiran yang tajam, literatur-literatur ini wajib banget ada di daftar bacaan kalian. Terakhir, bagian ke-6. Kita sampai di refleksi akhir. Sebelum ditutup, saya ingin mengingatkan kembali bahwa video penjelasan ini adalah bahan pengajaran akademik online. Materi ini dirancang secara khusus untuk bisa jadi referensi andalan kalian, para mahasiswa dan pembelajar hukum, buat memperkuat kerangka analitis dalam perjalanan studi kalian ke depannya. Nah, sebagai bahan renungan, saya punya satu pertanyaan yang cukup berbobot buat kalian. Di tengah era globalisasi ini, di mana makna kedaulatan negara mulai lentur dan batas-batas teritorial nggak sekaku dulu lagi, lensa mana sih yang bakal kalian pilih untuk membedah masa depan negara modern? Apakah deskriptif, historis, atau justru komparatif? Coba direnungkan, cari jawabannya, dan jadikan itu langkah awal untuk membangun teori kenegaraan kalian sendiri. Terima kasih banyak udah menyimak dan selamat belajar.